Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini pembelajaran kita laksanakan dengan online ya, nggak apa-apa. Sekali-kali kita online. Nah, untuk pertama, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Pimpin ya, silahkan berdoa, mulai. Amin, alhamdulillah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai bertaubat. Nah, apa sih itu bertaubat? Nah, sebelum masuk ke materi intinya, Ibu akan memberikan peta konsep pembelajaran yang harus kalian pahami ya, sendiri-sendiri di rumah. Bahwasanya kita harus dalam bab ini memahami yang pertama, pengertian, kemudian hakikat dari taubat, kemudian syarat dari taubat itu apa saja, kemudian kedudukan dan keutamaan dari taubat itu sendiri. Nah, apa sih itu bertaubat? Nah, bertaubat berasal dari bahasa Arab ya, tawwaba, yang artinya kembali. Nah, bertaubat di sini intinya apa? Meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Takut kepada Allah, karena menganggap hal itu buruk. Terus kemudian kita menyesali perbuatan tersebut dan bertekad untuk apa? Untuk menjauhi dan tidak mengulangi perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kemudian meniatkan untuk memperbaiki diri dengan apa? Mengamal atau beramal kebaikan-kebaikan lagi. Nah, selanjutnya apa itu hakikat dari sebuah taubat? Hakikat itu apa? Ada yang tahu apa? Ayo, hakikat itu makna yang sebenarnya atau arti yang sebenarnya dari taubat itu apa sih? Nah, taubat itu adalah kita menyesali atas perbuatan maksiat atau buruk yang kita lakukan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita jauhkan diri dari perbuatan itu, jangan sampai melakukannya kembali. Nah, kemudian wujud nyatanya apa? Wujud nyata dari taubat adalah kita menyesali, kemudian kita meninggalkan larangannya dan melaksanakan amal-amal soleh. Nah, kemudian bentuk perbuatan awal yang dapat kita lakukan itu apa? Yakni mengucapkan istighfar. Ada yang tahu istighfar gimana lafalnya? Astagfirullahaladzim. Nah, di situ adalah salah satu langkah awal kita untuk bertobat, berintrospeksi diri, yaitu tadi dengan istighfar. Nah, kemudian definisi atau orang yang bertobat itu yang seperti apa? Nah, orang bertobat itu jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu atau lingkaran-lingkaran perbuatan maksiat tersebut. Misalnya suka mencuri, kemudian ingin bertobat, maka ya udah jauhi, dekatkan diri kepada Allah, jauhi itu mencuri. Kalau barangnya udah diambil, kemudian kita bertobat, kembalikan barang tersebut, meminta maaf kepada manusia yang kita jahati atau kita curi tadi, seperti itu. Nah, kalau hubungannya dengan manusia, kita harus meminta maaf. Nah, sedangkan kalau hanya dengan Allah, maka istighfar tadi, kemudian kita berdoa meninggalkan dari segala hal maksiat tadi, berdoa kepada Allah supaya apa? Kita istiqomah untuk jauh dari perbuatan tersebut. Serta apalagi? Serta memohon ampun atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya gimana nih cara kita bertobat? Syarat-syaratnya seperti apa? Kalau kita bertobat itu bagaimana? Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama, harus Islam atau seorang Islam, karena orang yang kafir dalam agama Islam itu belum bisa dikatakan menghapus dosanya jika belum masuk Islam. Yang kedua apa? Menyesali dosanya, mohon ampun kepada Allah, menyadari kesalahan, kemudian ikhlas dalam melakukan taubat tadi. Bukan taubat hanya karena misal ya jarang sholat, kemudian teman-temannya merasa, loh kok kamu nggak sholat terus sih, kenapa? Nah, terus kamu pengen biar aku dipuji, biar aku Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata bahwasanya sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Maka artinya jika ingin bertobat maka bersegeralah dan jangan menunda-nunda. Jangan ada kata riya dalam kita niatkan dalam bertobat, itu tidak boleh seperti itu. Nah, dari keikhlasan tersebut, dari ketidakadaan riya tersebut, kemudian kita memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Nah, dan tidak berjanji kemudian jangan mengulanginya lagi, jangan terus tobat ulangi. Ya, memang Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, tapi ketika kita niatkan untuk bertobat, maka cobalah untuk beristiqomah dalam menjaga kebaikan tersebut. Jangan sampai kita mengulanginya lagi, karena kita sudah niatkan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membicarakan taubat, maka kita akan bertanya, apa sih kedudukan dari sebuah taubat ini, atau sesuatu taubat ini, apa sih kedudukannya dalam Islam? Nah, taubat sendiri diwajibkan dalam Islam. Taubat merupakan sebuah langkah dari awal hingga akhir dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya mana? Dalil seorang itu wajib untuk bertobat, nah itu ada dalam Quran surat An-Nur ayat 31, dan ada pula dalil mengenai bahwa orang yang bertobat kepada Allah itu taubatnya akan murni atau semurni-murninya taubat itu adalah taubat nasuha, di mana dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, coba ibu minta tolong salah satu bacakan, yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Oke, silahkan, siapa? Oke, baik, alhamdulillah, bagus sekali ya. Jadi maknanya adalah bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya apa? Supaya kamu beruntung. Nah, itu dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha, ada dalam At-Tahrim tadi ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh diniatkan untuk bertobat, itu taubat nasuha namanya. Nah, kemudian anak-anak, dalam bertobat itu ada keutamaannya yang membuat kita kenapa bertobat itu ada keutamaannya. Karena apa? Dengan bertobat, yang pertama kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa lagi? Ada mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kemudian ada memberikan kita ampunan dan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi dengan bertobat kita diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian apalagi? Dengan bertobat salah satunya bisa menyebabkan kita untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Kemudian ada juga mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan, kemudian menghapuskan dosa, kemudian didoakan juga oleh malaikat. Nah, bertobat juga membuat hati kita itu bersinar, tenang juga. Kadang taubat itu justru membuat kita tenang, apalagi beristighfar.
Nah, taubat juga memotivasi kita dalam berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena dengan kita bertobat artinya kita mengakui bahwa diri kita melakukan sesuatu hal yang buruk, maka kita bertanggung jawab dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, memohon ampun kepadanya, kemudian melakukan hal-hal yang baik di luar itu untuk menghapus atau menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan menabung perbuatan-perbuatan baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa bertanggung jawab bisa muncul? Salah satunya adalah itu. Kemudian kenapa jujur bisa muncul dari sebuah taubat itu? Karena dengan jujur, dengan bertaubat, artinya kita mengakui kita melakukan kesalahan yang tadi. Nah, kemudian disiplin apa? Disiplin artinya dengan kita bertaubat, kita disiplin dalam beribadah, kemudian memproker atau menggarisbawahi bahwa kita harus beramal soleh yang banyak, sebanyak-banyaknya untuk menutupi keburukan tadi. Nah, anak-anak, itu tadi ya materi dari Ibu mengenai bertobat, yang mana bertobat tadi jika kita ulas secara bahasa artinya kembali, kemudian secara istilah bahwasanya bertobat itu adalah kita kembali ke jalan Allah, kita memohon ampun kepadanya, kita berdoa supaya kita itu diistiqomahkan dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian kita menutupinya dengan perbuatan-perbuatan baik dan tidak mengulangi larangan tersebut. Nah, kayak gitu. Selanjutnya Ibu ada tugas kelompok untuk kalian, silahkan dibagi untuk 4-6 kelompok dalam kelas ini. Setelah itu apa yang perlu kalian cari? Di situ ya ada 3. Yang pertama ada hakikat, kemudian ada pentingnya bertaubat, dan jujur tanggung jawab itu kenapa bisa menjadi buah hasil dari bertobat tersebut. Nah, itu saja dari Ibu, silahkan nanti dikerjakan dan dibagi kelompoknya. Ibu tunggu ya nanti pembagian kelompoknya. Untuk minggu depan kita akan membahas hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, jangan lupa nanti pembagian kelompoknya di grup WA ya, grup WhatsApp. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu mengenai bertobat. Semoga bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!